Halo pemirsa Sugeng Sarjadi School of Government. Berjumpa kembali dalam program Momentum 10. Episode kali ini kita akan mengulas mengenai Sultan Syahrir di mata keluarga bersama Ibu Ufi, salah satu putri Sultan Syahrir. Mungkin langsung Ibu, apa yang Ibu teringat tentang Bapak? Ya, sebenarnya tidak lama kebersamaan saya dengan ayah. Jadi pada waktu saya usia 2 tahun, ayah saya sudah ditahan di Madiun, dan kami setiap kali harus pergi dari Jakarta ke Solo dan ke Madiun dengan kereta api untuk menjenguk. Itu pada usia 2 tahun saya sudah berpisah. Kemudian ketika beliau pindah ke Jakarta, ditahan di Jakarta, itu juga tidak mudah untuk bertemu dengan ayah, karena setiap kali kami harus ibu saya terutama harus mengurus perizinan untuk bisa bertemu dengan ayah. Jadi sulit sekali untuk kami untuk bisa bertemu. Tapi satu hal yang saya ingat, kenangan yang saya ingat, dalam tiap pertemuan kami tidak pernah terlihat bahwa ayah itu sedih atau marah atau kecewa. Selalu kegembiraan, optimisme itu selalu yang kesan yang selalu saya tahu. Satu-satunya masa yang dimana kami hidup bersama yang benar-benar sebagai satu keluarga yang utuh, yaitu ketika ayah sudah sakit. Waktu itu ayah dikirim oleh pemerintah ke Zurich, Switzerland, dan kami semua berkumpul bersama di sana dalam rangka pengobatan ayah. Sayangnya saat itu ayah sudah tidak bisa berbicara lagi. Jadi itu sebenarnya kenangan yang membahagiakan. Pagi hari pada waktu kami, saya masih tidur, saya masih kecil gitu, masih 5 tahun. Saya sudah mendengar lagu-lagu klasik. Itu berarti ayah sudah bangun. Setelah itu saya akan dengan piyama saya akan berlari ke kamar beliau dan bercerita. Saya akan mulai bercerita. Setiap kali saya bercerita, setiap pagi saya lakukan, beliau akan menangis. Waktu awal-awal saya pikir, kenapa ya papa menangis? Kan saya ceritanya suka kadang-kadang lucu, saya cerita tentang mimpi saya cerita tentang saya main apa gitu. Lalu mama bilang itu bukan sedih, itu papa gembira. Jadi itu adalah tangisan kegembiraannya papa. Oh gitu, saya nggak begitu mengerti, tapi tetap aja kebiasaan itu saya jalan. Ini 1 tahun kami di Zurich, kemudian kena serangan ini dan menghembuskan nafasnya di Zurich. Pada waktu berangkat, ayah masih sebagai tahanan politik, dan ketika meninggal di sana, Presiden Soekarno saat itu mengeluarkan surat pengangkatan ayah menjadi panglima. Jadi ketika kembali sebagai jenazah, dia sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi dalam perjalanannya tuh di Schiphol kami diterima oleh pemerintah Belanda yang saat itu diwakili oleh yang lawannya atau bukan lawannya, ya pasangannya dalam perjanjian Liga Jati, itu Schermerhorn. Jadi beliau yang menyambut jenazah ayah itu di Schiphol. Ibu, Bapak ini, Sultan Syahrir ini, tentu beliau itu meninggal pun sampai dari itu statusnya sebagai tahanan politik Ibu ya. Ketika beliau pun meninggal, itu keluarga merasakan sedih dan sebagainya. Bagaimana perasaan keluarga waktu itu? Saya masih kecil. Pada saat itu kita masih kecil sekali. Kita masih kecil, jadi kami belum terlalu mengerti kenapa papa yang turut berjuang, yang berjuang untuk harga diri, untuk martabat, untuk kemerdekaan, kedaulatan bangsa ini ditahan tanpa pernah diadili. Jadi tidak pernah ada pengadilan sampai saat beliau meninggal.
beliau ditahan sebagai tahanan politik. Tidak pernah ada alasan yang jelas dan tidak pernah diadili sampai sekarang. Itu menjadi suatu kekecewaan yang besar untuk kami anak-anak. Untung saja papa dan mama itu selalu menunjukkan sikap yang positif. Jadi ayah selalu bilang kita harus selalu berjiwa besar. Kita harus selalu bisa memaafkan. Ini adalah konsekuensi dari jalan yang papa pilih. Kalau bukan karena dukungan mama terutama saat itu dan pada masa pendewasaan kami, mungkin kami menjadi anak-anak yang pahit, anak-anak yang penuh dengan kemarahan, anak-anak yang penuh dengan kecewaan. Untung saja mama itu orang yang penuh kasih, penuh sayang, yang selalu memberikan kami nilai-nilai, ajaran-ajaran bagaimana kita harus hidup di masyarakat. Jadi ibu mau disebutkan, jadi tidak ada dendam politik terhadap Nggak ada dendam politik. lawan politik. Nggak ada. Karena ayah sendiri menunjukkan hal itu. Ibu saya juga menunjukkan hal yang sama. Jadi kami dari kecil sudah diajarkan untuk tidak dendam, untuk mau memaafkan, untuk mau berbesar hati. Dan saya termasuk anak yang merasa sangat beruntung dilahirkan dalam satu keluarga yang mengajarkan kemanusiaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan sekedar kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Berarti kita harus mencapai satu pendewasaan, satu kematangan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna. Kalau dari keluarga sendiri, ibu melihatnya bapak ini apa sih yang sebenarnya yang diperjuangkan oleh Sultan Syahrir? Karena ibu selaku keluarga. Manusia, hak-hak manusia, kesamaan manusia, bahwa tidak ada perbedaan antara manusia dan satu dengan yang lainnya, bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang menjadi hak setiap manusia, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Ibu kan betul pertemuan ibu dengan bapak kan tidak lama ibu ya, tapi ada nggak ibu sesuatu hal yang memang tidak bisa ibu lupakan, kesan tentang bapak itu? Satu, tadi saya katakan sangat ceria. Papa itu dia optimis, ceria dan optimis, itu satu. Jadi walaupun dalam keadaan yang susah, dia ditahan tanpa alasan, tanpa pengaruh diri, dia tidak pernah memperlihatkan, paling tidak di hadapan kami dan keluarga. Walaupun saya dengar ada cerita-cerita kalau kami sudah meninggalkan tempat, beliau akan mengambil foto saya dan kakak saya, lalu memandangi aja di kamar tahanan. Itu ada cerita sebenarnya, tapi kami tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dia sangat rindu dengan anak-anak. Itu kesan itu yang selalu teringat ibu. Saya sangat itu pesan-pesan itu. Dan kedua adalah nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran beliau, perjuangan dan pengorbanan beliau. Itu menjadi satu yang menurut saya berharga sekali. Jadi bukan uang, bukan harta, bukan kekuasaan. Buat saya keberuntungan itu bahwa saya mendapat warisan berupa nilai-nilai, pemikiran-pemikiran, contoh nyata perjuangan dan penghormatan ayah. Itu buat saya yang paling. Ibu terakhir ibu ya, tentu Sultan Syahrir adalah seorang tokoh bangsa ibu yang perlu kita teladani ya ibu ya. Dalam pandangan ibu selaku keluarga, direlevansikan dengan situasi politik kekinian ibu yang tentu gonjang-ganjing kasus seperti yang mungkin tidak ada arahnya. Menurut pandangan ibu, apa yang perlu diteladani oleh elit politik hari ini dari sosok bapak ini? Saya bukan pertama, saya bukan ahli politik, bukan ahli sejarah. Jadi saya tidak merasa bisa memberi misalnya pelajaran apa. Tapi yang saya bisa teladani, saya bisa teladani, yaitu pertama, dalam hidupnya beliau tidak pernah mengejar kekuasaan, tidak pernah mengejar kekayaan. Ya, jadi semua perjuangan, semua pengorbanannya itu benar-benar memberikan
untuk bangsa dan negara ini. Untuk dan satu hal lagi yang kekuasaan bagi beliau itu bukan segalanya. Jadi tidak ada bila kekuasaan, tidak ada bila harta, jabatan. Itu adalah nilai-nilai yang penting yang menurut saya, buat saya harus saya pegang terus. Jadi kita berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan yang bertanggung jawab. Oke Ibu, terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Upi, salah satu putri Sultan Syahrir. Kita berharap perbincangan ini bermanfaat untuk pemirsa. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Salam Sugeng Sarjadi School of Government. Terima kasih Bu ya.